Bingung kan, saya juga aduh ini ke rumah gimana ngomong ke istri gitu kan. Akhirnya saya nggak ngomong. Akhirnya saya mobil simpen di depan masjid, nggak ke garasi. Disimpan di depan masjid, saya pulang ke rumah. Istri nanya, gimana mobil, jadi dijual nggak? Jadi. Terus gimana, beli mobil apa? Saya kasih lihat mobil itu di masjid. Langsung ekspresinya, wah. Wah, senang sekali. Murka itu. Kembali lagi di Bukan Sombong. Ya, kita memang bukan sombong, apalagi mau songong. Tapi yang kita bahas di sini bukan omong kosong. Ya, jangan lupa ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Nah, di Bukan Sombong kali ini gua kedatangan nih, manggilnya apa nih? Kang Haji atau Tat? Amin. Anton aja. Anton. Apa kabar Kang Anton? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kang Cek sehat? Alhamdulillah segar. Ini aduh, sweeper. Kang, ini kita ngobrol-ngobrol banyak, bukan sedikit ya, ngobrol-ngobrol banyak tentang perjalanan Kang Anton dengan boxer. Seperti biasa saya selalu bertanya kepada pemilik boxer itu ya, apa sih yang bikin Kang Anton itu senang sama boxer? Awalnya sih saya nggak milih mau boxer nggak. Jadi saya punya boxer, bukan ini yang pertama ya. Ada di rumah. Saya pertama punya boxer itu 300 tahun Lis berapa? Beca tahun 87. Mobilnya tahun 87. Tahun 87. Tapi pertama kali punya boxernya tahun berapa itu? Itu baru 2016. Baru 2016. Itu tidak sengaja ya. Berarti belum lama. Baru 4 tahun menikmati boxer. Sebelumnya main di Jepang sama Vespa. Bukan motor ya, Vespa. Bukan motor, Vespa. Iya. Habis itu ya main mobil Jepang, punya mobil Jepang lah sebagai kendaraan gitu. Nah, apa yang bikin akhirnya berpindah ke lain tipe gitu, ke lain mobil gitu? Jadi gini, saya beli mobil boxer itu jual mobil istri saya. Tapi tahu? Nggak tahu, cuman ada niat mau dijual. Kenapa dijual? Karena masih saya berat dengan itu mobil, masih ada cicilan. Gitu, saya pikir harus dijual aja. Toh mobil saya juga ada, bisa dipakai gitu kan. Gitu, akhirnya saya jual diam-diam. Tadinya Akang tuh punya istri punya mobil, Akang punya mobil. Gitu. Oke. Cuman karena ya itu yang satu yang punya istri masih ada cicilan. Jadi saya hemat saya mending ya udahlah jual gitu kan. Kalaupun istri saya butuh mobil, pakai yang mobil saya, tapi mobil yang saya pakai memang mobile ya, karena saya kerja di marketing gitu kan. Jadi memang dipakai. Mungkin dulu juga saya belikan mobil itu untuk istri bisa leluasa, tapi ternyata berat juga gitu. Kang C. Akhirnya saya jual itu mobil tanpa banyak pikir, saya tawarkan ke yang pembeli. Kebetulan itu guru saya juga. Akhirnya dibeli tanpa ada uang ke saya juga. Tanpa sepengetahuan. Tanpa dapat uang juga saya. Tanpa dapat uang. Tapi saya dapat boxer 300 itu. Itu gimana ceritanya tanpa? Jadi gini, si mobil boxer itu 25 juta ditawarin ke saya. Kondisi saya tidak lihat seperti apa, yang penting saya dapat mobil. Mau itu mobil apa ya saya terima gitu kan. Yang penting ada gantinya mobil buat istri saya, tapi saya tidak ada hutang. Jadi saya ke yang membeli itu, oke, saya terima itu mobil tanpa ada mobilnya ada di Bandung. Waktu transaksi saya di Banjar, ujung Jawa Barat. Transaksinya di Banjar. Mobil di Bandung. Si boxer itu belum. Itu dihargai 25 juta. Nah, sisanya itu saya bilang ke pembelinya, ya udah sisanya bayarin sisa hutang rumah sama ini mobil juga harus masih ada sisa yang dibeli sama guru itu. Sama pembeli. Jadi saya memang gak nerima uang, nerima boxer gitu. Jadi
ini ada mobil yang mau dijual, iya. gitu ya. Terima boxer 2 yang dihargain 25. Yes. Sisa uangnya untuk bayar rumah. Buat bayar sisa rumah sama ya mobil beres lah ini. Beres. Gitu. Ini cicilan dan lain sebagainya lah Iya. ya. Gitu, beres. Pokoknya dapat cicilan rumah, pelunasan rumah sama boxer yang belum ketahuan. Belum ketahuan, betul itu. Akhirnya singkat cerita udah. Tapi udah kebayang nggak boxer teh kaos kumaha waktu pertama kali dikasih? Pertama nawarin yang jual boxer tuh katanya Douglas, mesti Douglas itu. Versi 12. Saya bilang boxer mungkin ya. Oh ya itu boxer. Udah tahu sih. Cuman ya enggak kepikiran saya pengen boxer enggak gitu. Jadi singkat cerita saya bawa itu kan sudah transaksi, saya bawa sama asistennya di Bandung di Bojongkoneng. Saya bawa mobil, itu mobil boxer yang 300e. Udah saya lihat di sana, saya juga nggak tahu kan. Ternyata banyak lah yang nggak tahu kayak spion itu beda sebelah gitu kan. Awalnya spionnya beda gitu kan. Itu di mana lokasinya? Itu di Bojongkoneng. Di Bojongkoneng. Di Cikutra ke atas di itu gunung. ada di garasinya. Di garasi. Ternyata beliau juga pecinta Mercedes. Di sana ada Boxer, ada Tiger juga. Nah, saya ambil yang hitam. Ya. Saya nyalain dan kuncinya juga nggak ada. Jadi kuncinya nempel, nggak ada kepalanya. Jadi pakai tang. Jadi disedia tang di konsul tuh. Jadi nyalain pakai Jadi nggak ada chip kepala. Ya. Nggak ada. Kuncinya aja ya masuk gitu ya. Saya pakai tang. Nah, hari pertama saya ke sana kan peleknya kata yang jual tuh diganti. Itu masih pakai ring 19. Akhirnya diganti, katanya diganti sama yang standar. Jadi hari itu saya belum bisa ambil. Jadi besoknya baru saya ambil. Tapi saya pas nunggu itu mau diambil besok, saya bilang ini kuncinya tolong dipakai kepalanya biar saya bisa nggak pakai tang. Oh iya katanya besok udah beres. Singkat cerita besok saya bawa mobil itu, kuncinya udah bener, ada kepalanya. Ternyata dilas. Jadi si kuncinya dilas. Ya sudahlah. Akhirnya itu saya langsung bawa ke Banjar. Bawa ke Banjar dari Bandung. Udah ganti pelek. Ganti pelek udah. Saya kan nggak ada montir, nggak ada siapa di sana, cuma ada asistennya. Manggil tukang ban ke bawah. Tukang ban dipasang. Nah itu kan nggak tahu ring si baut Mercy itu ternyata berbeda-beda ya. Yang panjang, yang pendek. Ini main tempel-tempel aja. Jadi begitu saya jalan masuk Pasopati kok. Ini kenapa gitu? Biarin lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya jalan aja langsung dari situ. Saya langsung ke Banjar. Dari Bandung. Dari Bandung langsung ke Banjar, ke Tol Pasteur, keluar Cileunyi, langsung ke Banjar. Kalau itu jalannya? Iya, ke Nagreg gitu kan. Ya, ke Tasik. Akhirnya saya udah si suara itu makin kenceng, saya masuk Tasik, masuk toko ban. Akhirnya dicek, ternyata bautnya longgar-longgar. Jadi si ban tuh nggak kenceng, hampir mau lepas gitu. Akhirnya dibongkar semua. Oh ini bannya, bautnya juga ada kepanjangan dan nggak kompatibel. Oh iya. Oh ganti di sana. Akhirnya ganti seset gitu. Ini yang harus pakai yang pendek. Baru dikencengin. Pageh tah. Baru saya lanjut ke Banjar. Nah, udah masuk ke Banjar, bingung kan? Saya juga, aduh ini ke rumah gimana ngomong ke istri gitu kan. Akhirnya saya nggak ngomong. Akhirnya saya mobil simpen di depan masjid, nggak ke garasi. Saya simpen di depan masjid, saya pulang ke rumah. Istri nanya, gimana mobil? Jadi dijual nggak? Jadi. Terus gimana? Beli mobil apa? Saya kasih lihat mobil itu di masjid. Langsung ekspresinya, wah, senang sekali. Murka itu. Wah, ini mobil mogok begini karena memang bempernya nggak ada sebelah, ditarik ini copot gitu. Di dalamnya udah dulu nggak tahu pilar A, pilar B, pilar C kan. Pilar C belakang udah ke bawah, pilar A udah nggak ada, pilar B juga copot gitu kan. Tapi emang waktu beli udah begitu ya, bukan karena jalan. Karena saya nggak tahu kan transaksi juga mobilnya seperti apa. Karena niat saya memang sudah
udahlah yang penting hutang saya juga beres, nggak ada cicilan gitu. Akhirnya singkat cerita istri marah gitu kan, di situ juga kurang jadi bertengkar gitu kan. Udah. Tapi saya karena belum jatuh cinta terhadap boxer, akhirnya saya boxer simpen di garasi. Karena garasi saya rumahnya cuma tipe 6 yang cuma masuk satu mobil yang saya, jadi akhirnya garasi saya sewa garasi. Saya sewa garasi, waktu itu sewa garasi 250.000 sebulan, cuman ditutup sama asbes mungkin ya. Asbes. Di sana ada sewaan 3 mobil. Yang sudah masuk tuh Kijang, bukan Innova, Kijang baru ya kan. Kijang baru sama Carry. Sama Carry 3 kan itu tinggi. Nah, baru masuk nih penghuni baru boxer saya. Pendek. Nah, itu kan 3 mobil. Halaman garasi itu luas. Nah, di pojokan sana tuh ternak ayam kan, si yang punya garasi itu kandang ayam misalnya, dan itu kandang ayam memang, bukan cuman dia hobi ayam buat diadu, bukan, dia memang ternak ayam itu, ayam kampung. Jadi memang mungkin ayamnya itu bisa puluhan. Diubar gitu ya. Akhirnya saya nitip mobil di situ. Saya titip aja kan, karena mobil juga nggak dipakai sama saya. Istri juga nggak mau pakai. Dan cemberut terus gitu. Udah lama saya tinggal di situ, paling bayar bulanan gitu. Saya paling sekali-kali ngecek ke sana nggak dihidupin. Waduh, mobil udah lain belewuk, artinya bahasa Jermannya mah belewuk. Udah jadi kandang ayam gitu kan. Jadi saya lihat di atas itu, begitu pas ngecek ke sana, ayamnya pada di sini kan, kalau pagi ayam tuh di atas gitu kan. Ada 3 sampai 5 ayam, otomatis kan si kotorannya juga mungkin karena tiap hari di kap di atas, di belakang, karena tiap hari pindah-pindah udah mengerak gitu kan. Di sama pisau sama senok gitu juga susah. Akhirnya saya udah nempel ke cat ya. Saya juga aduh sayang juga gitu kan. Udahlah beli itu. Apa? Beli tutup. Baru mobil, beli ya? tutup mobil. Salahnya saya juga beli yang murah gitu kan. Di Borma beli yang 150.000 yang buat Innova, akhirnya saya tutupin. Udah tutup. Beres. Minimal nggak diberakin ayam. Nah, setelah saya tutupin kan, udah beres, udah aja. Nggak dipakai itu mobil, nggak dinyalain. Singkat cerita saya cek lagi, kleper-kleper gitu kan. Udah pecah, udah robek-robek. Bukan, nggak nutup, kena angin. Waduh, ini nggak kena angin. Akhirnya tutup semua. Akhirnya saya yang depan pakai ngambil dari dalam karpet. Karet di kap mesin ceret pakai karet kan diem, belakang pakai bata, udah kan tahan angin tuh. Udah aman, balik lagi ngecek lagi kan udah hujan, coba mau dibuka udah di dalam berjamur. Dan yang paling parah di kap mesin sama di belakang bagasi. Di bagasi di kap mesin tuh, karena saya pakai karet, kena hujan gitu kan, begitu dibuka karet ngeletek setengah kap mesin. Mungkin karena si plastik sarung di dompet itu ada pengendap ngembun gitu kan, jadi ngeletek nih pulau gitu. Waduh, di kap mesin tuh sama ininya. Betul, jadi saya catnya jadi malah ngelotok. Saya pikir ini gimana sih mobil, ditutupin salah, nggak ditutupin salah gitu kan. Waduh, udah makin stres. Istri saya cemberut terus kan, itu hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan. Ini bertengkar sama istri terus gara-gara mobil gitu kan. Akhirnya aduh ini sayang juga gitu kan. Akhirnya ditutupin kan. Udahlah buka aja gitu kan. Baiklah gitu, bangke lah, nggak menyerah gitu. Udahlah biarin, istri juga udah nggak mau pakai, udahlah biarin. Saya udahlah lepasin gitu kan, terserah gitu kan. Tapi bulanan ngontrak tetap belum dihidupin itu mobil, sebulan 2 bulan 3 bulan nggak dijalan. Suatu saat saya dari kantor ada acara liburan, satu kantor ke Pangandaran.
Pangandaran. Nah, ke Citumang. Saya nginep di Laut Biru. Nah, setelah pulang dari Citumang, saya di perjalanan udah dalam Pangandaran, ada mobil boxer ini 2, serot, nyalip. Saya lagi nyetir, waduh ada mobil boxer, keren gitu kan, wah, bagus banget gitu. Kayak mobilku Mau dikejar ya sudahlah, biarin. Saya pulang ke Laut Biru, ternyata yang 2 mobil tadi itu ada di Hotel Laut Biru. Di sini. Di hotel yang sama. Di sini. Saya bilang ke anak-anak, sekarang check in, kamar udah dibagi kan. Kita di Laut Biru udah bagi-bagi kamar. Saya parkir mobil. Kata satpam, Mas, parkir mobilnya di luar, dalam udah full katanya. Oke, baik, kata saya di luar. Saya penasaran kan lihat mobil 2 itu, mobil keren banget. Pas di depan yang Laut Birunya juga, oh ada. Saya cek ke dalam, penasaran, itu mobil boxer semua. Boxer mengkilat, keren-keren, satu persatu saya liatin dari ujung ke ujung. Kok punya saya kayak nggak kayak begini gitu. Nggak ada yang sama tapi. Nyariin mana? Gimana gitu. Diberakin ayam gana sebenarnya. Bintangnya sama ini kok. Kayak maksud saya berbedanya itu dari sini Om. Ini kan two tone disebutnya. Nah, yang saya tuh strip begitu loh. Beda. Yang sekarang disebutnya list beca. Dulu saya nggak tahu list beca atau two tone, nggak tahu. Ternyata yang saya memang tahun tua. Itu list beca, tidak two-tone seperti ini. Baru tahu ya setelah bergelut di boxer ini, oh ini ada list beca gitu tahun 87. Nah pasti lihat itu. Pas lihat itu baru timbul, oh, ternyata mungkin mobil saya juga bisa seperti mobil yang ada di Laut Biru itu. Akhirnya setelah pulang, setelah saya juga check in kan. Setelah itu saya check in, kepikiran terus malam-malam di grup, saya di grup peserta liburan itu nanti pagi sarapan jam 6, setelah sarapan kita langsung gas ke Banjar gitu. Oke Pak, baik Pak gitu. Itu kebetulan yang gathering itu adalah cabang saya gitu kan, masih di bawah koordinasi saya. Jadi saya yuk pulang gitu. Akhirnya jam 6 kita sarapan. Nah waktu sarapan saya cepet sarapannya, karena pengen nungguin anak. Bukan ngelihat, kalau itunya udah saya hatam ya, pengen tahu ownernya, pengen kenal. Saya tungguin jam 6:04 mungkin saya sarapan sebentar, anak-anak mau sarapan, saya keluar langsung ke lobi, ditungguin tuh nggak ada yang keluar, 7:30, 7:30, baru keluar 8:30 ada. Pakai baju Mercy, wah ini pasti nih. Ditungguin tuh, padahal dari jam 6 janjian. Jadi 6:04, bukan janjian, saya inisiatif nungguin. Oh, kalau yang lain anak buahnya? 6:30. Mereka udah siap-siap check out nih. Tapi 8:30 tahan. Itu datang, ada begitu datang dia mungkin ke mobilnya, sebelum ke mobilnya saya tanya dulu. Saya memberanikan diri, kenalan, namanya Kang Boim ini, Kang Boim. Salah satu pengurus di MBCI. Saya tanya ke beliau tentang mobil, utamanya tentang mobil boxer. Setelah kenalan, alhamdulillah Kang Boim itu bercerita banyak ke saya, ngasih tahu sedikit tentang boxer. Ternyata luar biasa dapat cerita dari Kang Boim. Saya sempat bertanya kalau misalnya mobil dalam keadaan sangat buruk gitu kan, bukan buruk, sangat buruk, itu apakah masih bisa direstorasi? Bisa, kata beliau, datang aja ke Bandung, tepatnya nih di sini di Jalan Sinom Raya gitu kan. Saya juga sempat ketemu sama Kang Erik, ketuanya. Ya singkat cerita, setelah ketemu dari Pangandaran itu saya baru ada hasrat harus diperbaiki dan harus mungkin dikasih sentuhan mobil saya gitu kan. Ada harapan. Spirit baru ya. Itu kan 8:30 tuh, jam 9. Nah ini anak-anak yang nungguin saya tuh kasihan juga gitu ya. Mereka, waduh ini katanya mau berangkat pagi gitu kan. Tapi udah jam 8, akhirnya saya suruh ke atas lagi. Suruh pada ke kamar dulu aja gitu kan. Nanti kita jam 10 baru keluar gitu. Jam 10 ketemu Kang Erik tadi ya. Ketemu Kang Erik, sudah ya suruh datang ke sini. Singkat cerita ya sudah. Saya seminggu kemudian dari Pangandaran saya baru
Baru bisa bawa mobil itu, saya cek ke garasi, wah luar biasa, lebih dahsyat lagi itu. Karena udah dibuka kan, udah dibuka lagi kapnya, udah borok mesin karena kena hujan pakai karpet, belakang pakai bata, kotoran ayam lebih banyak lagi. Tapi udahlah biarin, saya pokoknya harus ke Bandung. Itu jam 6 pagi saya berniat berangkat ke Bandung. Sebelum mau berangkat saya WA Kang Boim. Kang, saya mau ke Bandung, mungkin minta Sherlocknya, saya harus kemana? Gitu. Saya mau benerin mobil. Nggak dijawab, sejam, nggak dijawab juga, ditelepon nggak diangkat. Udah jam 7 kan, takut keburu macet. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bawa itu mobil gitu. Tadinya mau nanya ini kuat nggak, karena saya juga nggak tahu ini hidup atau enggak. Tapi setelah saya starter itu hidup. Setelah 8 bulan. Tapi aki dicopot? Enggak. Nah itu makanya. Mau ya dia. Ya, hidup kan. Hidup gitu kan, alhamdulillah. Akhirnya saya udahlah berangkat aja. Itu setelan kopling juga nggak baik gitu kan, dan saya saat itu juga saya nggak tahu keadaan temperatur atau segala macam lah, saya nggak tahu gitu kan. Indikator yang nyala itu nggak tahu kan. Yang penting jalan aja. Yang penting jalan, saya berangkat, dan kopling pun itu nggak bisa balik lagi. Jadi diangkat gitu. Jadi yang congkel. Kalau jalan lurus kan enak nih. Kalau lagi macet dan nyali begitu, wah kayak roller coaster ya. Itu mungkin pengalaman dulu di Vespa yang nekat gitu ya. berangkat gitu. Masih ada sisa itu. Dan alhamdulillah ini nyampe ke sini, mobil dari perjalanan mungkin saya 3 jam ya. Nggak ada sama. Trouble-nya di sini, nyampe hidup nggak nyala lagi. Nyampe mati nggak nyala lagi. Tepat di sini di depan. Dari Banjar sampai ke sininya mah aman ya? Aman. Begitu sampai sini mati. Mati. Nggak dimatiin. Jadi nyampe ke sini parkir, mati gitu kan. Itu ajaib itu. Ajaib pisan. Nyampe sini, ada satu mobil Tiger di sana lagi dibongkar kunci. Di sini kosong, saya parkir di tepat di sini. Saya masih bingung mana bengkelnya gitu kan. Dipikir bengkel. Bengkel di dalam Perum. Komplek mewah ya. Tanya ke Kang Boim, telepon, waktu itu diangkat. Karena udah siang. Nyampe sini itu jam 11-an lah. Dari sana jam 7 saya telepon Kang, saya udah di Sinom. Bengkelnya paling mana katanya. Bukan bengkel Kang, itu mah cina sekretariat MBCI. Cari aja Kang Erik. Sekretariatnya adalah rumah Kang Erik. Ya udahlah, saya udah dapat info itu, saya tanya ke ada orang di sini di depan di kursi itu, dia tuh tukang audio Kang Erik. Saya tanya, ada ini rumahnya Kang Erik ya? Kang Eriknya ada di dalam. Akhirnya Kang Erik keluar. Nah dari situ saya baru cerita banyak sama Kang Erik dari duhur mungkin sampai asar, bercerita banyak tentang boxer itu, termasuk beli diam-diam, beli surprise segala macam lah saya cerita. Kang Erik nampung cerita saya. Akhirnya Kang Erik juga ngasih saran bahwa ini mobil bisa diperbaiki gitu. Nah di situ kan wah mulai tanya-tanya dari mana mulai ini mobil gitu. Saya pun bingung gitu. Dikasih saran lah sama Kang Erik, dirinci dari mulai yang terkecil sampai yang mungkin beratnya dari mesin gitu. Nah alhamdulillah Kang Erik ternyata selain ngasih saran, beliau lihat dulu mobil saya di Terawang mungkin ya. Ya diprediksi juga kan ya. Ternyata bukan diprediksi. Bukan, tapi dibenerin yang itu yang kelepetnya itu dibenerin di sini di paragehan lah. Sambil ngobrol itu terpasang, dalam terpasang gitu kan. Bisa belum, cuman layak lah bisa mobil gitu. Dibuka tuh bukan kandang ayam lagi gitu. Sebenarnya sih bukan kandang ayam Kang, tongkrongan ayam. Tongkrongan. Akhirnya Kang gimana tuh? Keluarlah budget gitu kan. Ini mobil saya beli 25 juta gitu kan. Untuk membenerin perlu berapa lah. Kang Erik bijaksananya tidak perlu berapa, punya berapa. Kita pelan-pelan aja. Ya udah ini enak kayak gitu. Dari yang kita punya aja gitu. Betul. Udah akhirnya kan mati tuh mobil.
Mati di Gimana? sini gitu ya. Kebetulan kata Kang Erik nanti sore ada acara SOTR namanya, MBCI ada. Kang kalau mau ikut ke sana aja. Lah kan mobilnya mati, bisa nanti dihidupin. Belum dibenerin kan mobil, datang montir, baru ngecek kan. Ada datang 2 montir, Eman sama Udin namanya. Dicek mobil saya tuh, dirinci ini spare part yang harus dibeli. Nah, udah saya pegang listnya. Terus si mobil juga kan keadaan mati, mereka hidupin lagi gitu kan. Oh ini dicek gitu kan. Akhirnya mobil hidup lagi. Hidup lagi itu kan asar, mau asar setelah ngobrol sama Pak Erik. Kata Kang Erik tuh, udah aja ikut dulu aja nongkrong di sana biar tahu mobil yang lain. Kata saya juga tahu mobil yang lain mah di Laut Biru saya. Lihat ya. Enggak lah, datang aja dulu lah ke sana sambil silaturahmi gitu ya. Oh siap Kang gitu. Saya kan nganterin jemput istri itu dalam masih keadaan bertengkar itu. Gara-gara berapa bulan coba sebetulnya? 8 bulan mungkinnya setelah punya boxer. Itu saya kurang baik. Hidup di rumah tangga gara-gara boxer itu. Kurang harmonis tuh gara-gara mobilnya dijual diganti boxer gitu. Nah, setelah saya jemput istri, Kang Erik tuh bagusnya Kang Erik SMS lagi, WA lagi. Kang di mana? Itu di Antos di MTC dulu. Ya. Akhirnya saya akhirnya ya udahlah berangkat ketemu sana. Kan jemput istri di Muhammad Toha. Istri saya turunin di lobi ke MTC juga. Saya ikut ikut nongkrong. Pas saya mau datang ke tempat SOTR-nya itu, saya juga kaget. Waduh ini mobilnya bagus-bagus itu ada di sini gitu kan. Saya mau parkir di mana gitu. Dan gilanya saya muter juga nggak dapat parkir. Akhirnya ketemu lagi ke depan. Dan ternyata pada ngomongin itu siapa mobil siapa. Udah suaranya berisik gitu kan, bodinya wah cakak-cakak. Akhirnya saya dapat parkir. Saya nggak berani nyamperin gitu kan. Saya diam aja di mobil, akhirnya ditelepon sama Kang Boim, sini aja. Di dalam mobil itu. Saya ditelepon Kang Boim sama Kang Erik, saya akhirnya nyamperin. Saya dikenalin sama Kang Erik sama teman-teman yang ada di sana ya. Saya silaturahmi di situ. Setelah melihat tongkrongan itu akhirnya saya juga mulai enak juga kayaknya ini perkumpulan bercerita tentang baksos, bercerita tentang touring gitu kan, kegiatan-kegiatan gitu kan. Setelah beres SOTR itu, saya akhirnya udahlah ikut ke sini. Ikut ke sini. Istri nggak ditinggal? Istri di situ kan. Istri saya drop di sana. Jadi kan cuman istilahnya ketemu itu kan lagi perang dingin. Udah pisah kamar. 8 bulan kan nggak enak gitu. Jadi udah pisah aja dulu gitu. Iya. Jadi saya cuma pengen ketemu anak, gitu kan, ya di drop di MTC. Akhirnya dia juga pulangnya ke rumah adeknya di Muhammad Toha, nggak saya jemput lagi. Saya pulang ke sini ke sekretariat sama Kang Erik sama beberapa member yang lain. Saya simpen di sini ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 11 malam. Akhirnya saya Kang, saya mobil oke lah udah ke sini kalau bisa, kalau enggak saya titip transfer buat ke Kang Eman dan Kang Udin beli. Ternyata spare part nggak usah beli, di WA dianterin gitu. WA anterin ya. Karena memang sudah langganan kan dari beberapa toko di Bandung. Jadi dianterin spare part, akhirnya dibenerin itu mobil. Hari itu juga? Besoknya kan, itu malam. Saya datang akhirnya, saya juga datang karena saya juga nggak ada, setelah kerja nggak ada kegiatan karena istri juga jauh gitu kan. Di rumah daripada sendiri. Akhirnya saya berumah di sini. Di sini. Saya tinggal sambil nggak ngeberesin, ngeliatin dari sambil nungguin lah ya. Dari pagi sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib. Saya tidur di sini, Om. Berapa lama? Itu mungkin 6 bulan ya. Tapi saya sambil benerin mobil, ya akhirnya saya join MBCI. Jadi saya bisa tidur di sini. Benerin mobil. Bolak-balik saya ke Tasik, ke Banjar gitu kan. Pulang ke sini. Di sini pun yang nginep tidak setiap hari, mungkin dalam seminggu itu 2 sampai 3 hari. Di sini karena ibu juga suka nanyain ya, walaupun istri nggak nanyain ini. Jadi mobil
dibenerin di sini. Pas waktu ngebenerin juga wah banyak cerita tuh kan. Jadi beberapa member kan datang, member kan beda-beda ya. Ada yang perhatian, gitu, lain-lain lah ya. Ada yang suka ngeledek. Nah itu yang jadi tantangan, yang suka ngeledek tuh. Mobil saya lagi dibenerin di sana, datanglah beberapa member. Wah waktu dibuka, waduh ini mobil diberege embung gitu. Diberege embung. Kampak. Datang lagi, mobil saya gandeng mau pencitin kampak. Dan memang benar itu mobil begitu dibongkar itu kotornya luar biasa, bukan dalamnya aja ya Kang C ya. Dalamnya itu kotornya luar biasa. Si kap mesin. Kap mesin itu kotor, udah kotor oli. Yang paling parah itu kotoran tikus. Kotoran tikus itu, nah embernya ini ada nih. Ember ini sama Kang Eman, Kang Udin itu kan dibersihin. Kotoran tikus ada mungkin setengah ember. Enggak setengah ember ya, setinggi 3/4-nya lah. Seperempatnya ember itu ada. Kang Erik saksinya. Dan ada juga biang keladinya. Apa? Di dek mesin. Tikusnya udah kering. Mungkin perjalanan dari Banjar ke sini digoreng di situ. Itu ada bangkainya. Ada buktinya gitu kan, sampai disimpan sama kotorannya juga gitu. Buktinya. Mungkin dipotoin kalau nggak salah sama Kang Erik. Jadi memang perjuangan itu mobil. Dibersihin, di segala macam, bahkan jadi mobil bukan ini ya di sana. Jadi mobil itu dari jok semua udah diganti sekarang, jok keluar karena joknya MBTEK, gitu kan, harusnya wall, jadi saya dapat yang wall, gitu, ganti semua. Jadi yang diambil itu hanya mesin mungkin ya dibenerin, sama body juga tapi dicat ulang gitu kan. Body dicat ulang. Yang ngelotok-ngelotok udah alhamdulillah bisa dikategorikan bisa kumpul sama teman-teman yang lain. Tengerakeun teing. Pas kumpul tuh nggak di dalam mobil gitu. Kan mulai berani ngomong. Kayak anak SD ngejajan lah gitu dulu mah ya. Di kelas aja tungguin gitu. Tapi tetap mungkin karena situasi memang masih kurang baik ya, sama istri juga mungkin masih yang belum harmonis, masih ada. Jadi mungkin si mobil itu jadi puncak ya. Jadi di dalam kehidupan saya. Tapi memang itu adalah suatu pelajaran buat saya, dan saya akhirnya fokus di pekerjaan dan di MBCI ini, di Boxer. Saya menerima pengalaman yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa dari Kang Erik dan teman-teman gitu kan. Saya belajar banyak cara bersosialisasi yang baik gitu kan, terutama dari Kang Erik gitu, masukan-masukan. Saya fokus di MBCI. Saya jalani kegiatan, ikut gitu kan. Akhirnya singkat cerita memang setelah saya banyak dapat masukan dari Kang Erik, khususnya Kang Erik gitu kan, saya juga mulai membuka diri lagi gitu kan, bahwa kehidupan rumah tangga juga harus diselamatkan gitu kan. Itu harus setelah 6 bulan bukan pelarian ya, artinya mencari jati diri ya, ya kontemplasi atau apalah ya, mencari kesibukan dengan ikut mengurus klub, membangun mobil, itu juga kayak akhirnya refleksi juga ada, terus ada nasihat dari Kang Erik. Betul, jadi saya ada suasana baru selain di pekerjaan gitu. Jadi saya awalnya tuh pengen berhijrah, gitu. Pengen hidup lebih baik, pengen belajar agama gitu. Dari istri memang bukan tidak ada dukungan. Terlalu kaget, istri kaget dengan perubahan saya yang drastis gitu, untuk cara mempelajari agama langsung diterapkan. Contoh hal kecil mungkin mengharam-haramkan, jadi kaget istri. Jadi kita kurang harmonis dan sempat terpisah, mungkin bukan karena hanya Boxer itu puncaknya ya. Begitu jual mobil itu puncaknya, jadi meledak gitu. Jadi awalnya memang saya pengen lebih belajar untuk menggali agama. Nah, di Boxer ini memang saya terus belajar ya. Bahkan di Kang Erik di sini sering ngasih tahu tentang pengalaman beliau mungkin ya. Dan saya di sini juga
ada Bu Dewi, istrinya Kang Erik juga sering kalau subuh saya di sini kan ke masjid, di sini juga udah pada sholat, udah pada, terutama Bu Dewi itu istrinya Kang Erik itu udah tadarus gitu kan, jadi menguatkan saya untuk tetap ya, berbuat baik, jadi tidak jadi saya hijrah teh jadi tidak saya menyerah gitu, saya tetap berlanjut walaupun di dalam klub MBC ini saya tetap berusaha untuk, karena niat saya untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah mendapatkan beberapa teman yang memang menguatkan gitu kan, ada sama gitu kan, ayo gabung sama saya gitu kan, kita belajar gitu. Ya, jadi akhirnya terus menerus saya punya guru juga di MBC ini, ada kegiatan pengajian gitu kan. Akhirnya saya terbuka lagi gitu kan, bahwa perubahan itu tidak bisa dipaksakan langsung bisa. Tidak, kalau kata guru mah tidak instan gitu kan. Tidak harus cepat gitu kan. Kayak pipa plastik yang paralon gitu kan. Kalau pengen pengkokin kan harus pelan-pelan dipanasin dulu gitu. Saya baru berpikir oh iya gitu kan. Saya juga kata almarhum ibu saya, ngapain itu kan kamu teh grup-grupan wae gitu, untuk motor enak mau mobilan nyebut nate grup-grupan. Maksudnya geng-gengan mobil wae gitu, pikirin anak. Di situ ya ada dorongan dari ibu seperti itu, dari teman-teman juga alhamdulillah saya juga memberanikan diri untuk menjemput istri saya gitu. Alhamdulillah, tapi kembali lagi Kang C, balikan lagi. Jadi mungkin vakumnya itu 6 bulan ya. 6 bulan pisah rumah. Akhirnya saya kembali lagi dan lebih harmonis itu malah. Sama boxer juga, istri saya mencintai boxer sekarang ini. Udah nggak ada kotoran lah ya. Karena 6 bulan itu saya berpikir muhasabah diri, istri juga mungkin sama. Jadi ya akhirnya ngapain itu kan, tidak ada kesalahan yang berarti, kesalahan besar, tidak ada perselingkuhan, tidak ada kejahatan, cuman hanya beda prinsip sedikit aja, sama terlalu dini ngambil boxer mungkin. Ya, alhamdulillah sekarang saya sama istri sama boxer itu harmonis gitu. Malah tambah llagi momongan setelah itu nambah lagi, lahir lagi, bahkan satu